Jadi 2 tahun lalu kami 2 tahun setengah lebih ya kami melaporkan keluarga istana ini ke sini dengan dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Di dalamnya ada gratifikasi dan lain-lain. Kemudian hari-hari ini kita melihat ada gaya hidup mewah dari putra presiden yang menggunakan jet pribadi perjalanan dari Jakarta ke Amerika yang sudah menjadi berita publik. Gaya hidup mewah itu tentu menunjukkan satu kekayaan, satu keadaan di mana dia menggunakan kos yang sangat besar. Tentu itu patut diduga atau ada tanda tanya besar dari mana harta kekayaan ini. Jadi ada semacam ketidakwajaran dari perilaku atau gaya hidup putra presiden ini. Nah, peristiwa itu, gaya hidup mewah itu mengkonfirmasi sejumlah dugaan kita secara kuat tentang tindak pidana pencucian uang atau gratifikasi dan lain-lain yang diberikan kepada presiden dan diterima oleh anaknya. Nah, laporan ini kan kemudian meminta kita kepada KPK untuk menindaklanjuti dan menelusuri sebagaimana KPK dengan cepat menelusuri dari peristiwa flexing atau hidup mewah anak seorang kepala bea cukai di Makassar, lalu dengan cepat begitu, dan ya keluarganya yang hidup mewah itu dengan cepat KPK menelusuri, lalu kemudian sampai kepala bea cukai itu divonis bersalah dengan hukuman 10 tahun, dan itu kan kemudian ditemukan peristiwa penerima gratifikasi itu dari tahun 2012 kalau tidak salah, lalu bisa dihukum. Nah, ini kan sudah viral juga, sudah viral peristiwanya, mirip seperti itu begitu. No viral, no justice. Kalau kemudian ada istilah no viral no justice, saya kira karena ini sudah viral, patut dong secara etik dan hukum KPK memperhatikan persoalan ini. Dan sebetulnya KPK bisa dengan cepat menelusuri kekayaan yang bersangkutan, termasuk juga pajak-pajaknya dan seterusnya. Karena kenapa kami begini? Karena memang dia vulgar menunjukkan kehidupannya, dan itu orang juga mempertanyakan semuanya. Saya kira itu. Laporan sore ini Pak, itu ada bukti baru? Bukti tambahan peristiwa penerbangan dari Jakarta ke Amerika. Bukti awal dulu yang 2,5 tahun lalu apa? Oh, masih ada. Sudah cukup gitu. Itu sudah cukup. Sebetulnya sudah terang benderang sebetulnya untuk membuat KPK bisa melanjutkan laporan itu. Sebetulnya ya. Kenapa menurut Mas Subed KPK 2,5 tahun lalu kenapa Political will. itu, Mas? Itu kan ada wilayah political will dan wilayah goodwill Kemauan dari KPK. karena menyangkut Pada waktu itu karena yang kami laporkan ke keluarga presiden dan memang meniscayakan atau menghendaki presiden dipanggil oleh KPK. Nah, saat itu kan undang-undang KPK baru saja direvisi tahun 2019. Ketika revisi undang-undang KPK dilakukan, itu posisi KPK itu menjadi eksekutif di bawah kekuasaan presiden. Sehingga muncul narasi dari diskusi kami dengan KPK waktu itu bahwa KPK dalam tanda petik ya sulit untuk memanggil presiden. oleh karena Padahal itu poin kunci di situ. Saya kira ini kan momentum penting untuk membangkitkan marwah KPK. Bahwa KPK harus on the track, ya. KPK harus menegakkan hukum sebagaimana perintah undang-undang. Karena apalagi kekuasaan juga mau berakhir, nggak perlu. Saya kira KPK nggak perlu sungkan-sungkan lah. Jalankan saja undang-undang. Panggil mereka karena sudah terang benderang kok mereka hidup mewah dan seterusnya. Tapi apakah ini menurut Mas Subed kalau mereka duit bersih bagaimana? Kemudian dugaan tindak pidana pencucian uang ataupun gratifikasi ini apakah menyangkut sebuah perusahaan mungkin? Ya sebetulnya kan kita bisa tahu ya Mas bahwa bisa di tracing tuh, kemudian ditanya kekayaannya, ditanya pajaknya, itu otoritas KPK. Jadi kalau kemudian pajak, ya, kemudian kekayaan itu diketahui, ya saya kira itu bisa dengan mudah KPK untuk menyelidikinya. Kalau kemudian kita juga melihat bahwa ketika itu perusahaan dia mendapatkan suntikan dari perusahaan Ventura itu kan juga tanda tanya besar. Mana mungkin sebuah perusahaan kecil baru berdiri, yang sekarang perusahaannya banyak bangkrut,
Kan misalnya Gola. Gola bangkrut, kemudian apa yang kopi-kopi itu juga mulai bangkrut. Ada beras 4 atau Kalau sekarang kan ada kurang lebih. yang si Iya, itu ya. iya, dan seterusnya lah. Jadi menurut saya waktu itu investasi dari perusahaan Ventura itu kan harusnya digunakan untuk pengembangan Mangkokku. startupnya. Ya, tapi yang terjadi kan kemudian ada peristiwa di mana sang putra mahkota ini membeli saham di publik ya dengan 180 juta lembar saham itu dengan nilai miliaran rupiah. Jadi saya kira wajar kalau kemudian publik mempertanyakan itu, dan karena ini persoalan publik, kami sebagai bagian dari publik punya tanggung jawab moral sebagai akademisi membawa perkara ini ke KPK agar terang benderang lah, terang benderang. Saya kira itu hukum harus ditegakkan. Untuk klarifikasi apakah bersih atau tidaknya gitu ya intinya ya. Ya, iya, dan harus tidak tebang pilih mas. Jangan gara-gara anak presiden lalu tidak dipanggil gitu. Sementara anaknya atau keluarga Bea Cukai semuanya dibongkar. Saya kira itu. Sip. Terima kasih. Kasih ya. Jadi 2 tahun lalu kami 2,5 tahun lebih ya, kami melaporkan keluarga istana ini ke sini dengan dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Di dalamnya ada gratifikasi dan lain-lain. Kemudian hari-hari ini kita melihat ada gaya hidup mewah dari putra presiden yang menggunakan jet pribadi perjalanan dari Jakarta ke Amerika yang sudah menjadi berita publik. Gaya hidup mewah itu tentu menunjukkan satu kekayaan, satu keadaan di mana dia menggunakan kos yang sangat besar. Tentu itu patut diduga atau ada tanda tanya besar dari mana harta kekayaan ini. Jadi ada semacam ketidakwajaran dari perilaku atau gaya hidup putra presiden ini. Nah, peristiwa itu, gaya hidup mewah itu mengkonfirmasi sejumlah dugaan kita secara kuat tentang tindak pidana pencucian uang atau gratifikasi dan lain-lain yang diberikan kepada presiden dan diterima oleh anaknya. Nah, laporan ini kan kemudian meminta kita kepada KPK untuk menindaklanjuti dan menelusuri sebagaimana KPK dengan cepat menelusuri dari peristiwa flexing atau hidup mewah anak seorang kepala bea cukai di Makassar, lalu dengan cepat begitu, dan ya keluarganya yang hidup mewah itu dengan cepat KPK menelusuri, lalu kemudian sampai kepala bea cukai itu divonis bersalah dengan hukuman 10 tahun, dan itu kan kemudian ditemukan peristiwa penerima gratifikasi itu dari tahun 2012 kalau tidak salah, lalu bisa dihukum.